pertemuan kali ini Uni akan menjelaskan tentang termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia berasal dari asal kata termo dan kimia. Termo artinya kalor atau suhu. Artinya termokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang menjelaskan tentang panas yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Baik, kita lanjutkan. Ilustrasinya, ada orang yang memakai koyok. Tahu koyok ya? Koyok yang ditempelkan kepada kulit kita, maka kulit kita akan terasa hangat, lama-kelamaan akan menjadi panas. Nah, reaksi apakah yang terjadi di situ? Kita akan mempelajari tentang termokimia. Baik, kita lanjutkan. Termokimia sendiri adalah ilmu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor ataupun kerja. Pada reaksi termokimia melibatkan lingkungan dan sistem. Sistem terdiri atas sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, kita lanjutkan. Pada hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah bentuk dari energi satu ke bentuk energi yang lainnya. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari reaksi-reaksi kimia. Contoh, pada kayu yang dibakar. Pada kayu yang dibakar akan menghasilkan panas di sekitarnya. Artinya, panas menyebar dari sistem ke lingkungan. Contoh kedua yaitu pada anak yang menderita demam. Anak yang menderita demam, untuk menurunkan panasnya, maka bisa diberikan kompres. Supaya apa? Supaya terjadi perpindahan kalor dari tubuh kita ke dalam zat pengompres, sehingga terjadi perpindahan panas, hingga keduanya memiliki suhu yang sama. Energi dalam. Energi dalam adalah jumlah energi dari partikel yang ada dalam benda. Untuk lebih lanjut, energi dalam akan dipelajari pada ilmu fisika. Energi dalam merupakan total dari energi kinetik dan energi potensial, di mana Q atau kalor itu adalah mc delta T. Nanti akan dipelajari pada fisika. Sedangkan dalam kimia, kita akan mempelajari tentang panas yang terjadi. Sebelumnya, kita pelajari dulu tentang sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem adalah bagian tertentu dari alam atau tempat yang menjadi fokus pengamatan atau perhatian. Sedangkan lingkungan adalah hal-hal yang berada di luar sistem. Contoh, saya punya segelas air. Air merupakan sistem, gelas merupakan lingkungan, serta udara yang berada di sekitarnya juga lingkungan. Pada contoh kedua, saya mereaksikan NaOH dan HCl pada suatu tabung reaksi. Sistem adalah NaOH dan HCl, sedangkan tabung reaksi dan udara di sekitarnya merupakan lingkungan. Dari sini sudah bisa membedakan antara sistem dan lingkungan? Baik, kita lanjutkan lagi. Kita
Jadi, jenis-jenis sistem ada 3, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka artinya ada perpindahan massa ataupun energi dari sistem ke lingkungan. Sedangkan pada sistem tertutup ada perpindahan energi dari sistem ke lingkungan tanpa perpindahan massa. Sedangkan pada sistem terisolasi, sistem di mana energi dan massa tidak bisa berpindah dari sistem ke lingkungan karena di sana harus melewati isolasi. Contoh sistem terisolasi dalam hal ini adalah termos. Lanjutkan. Yang akan kita pelajari dalam termokimia yaitu tentang entalpi, di mana entalpi seperti asal katanya dari kata Yunani berarti kandungan energi pada suatu benda. Entalpi dinotasikan dengan huruf H besar. Akan tetapi entalpi itu sendiri tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah perubahan entalpi yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Mempelajari termokimia tidak bisa terlepas dari persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah suatu persamaan kimia yang melibatkan zat-zat bereaksi dan hasil reaksi disertai dengan panas yang menyertai reaksi, juga fase zat yang bereaksi maupun hasil reaksi. Reaksi termokimia bisa dibedakan menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa itu reaksi eksoterm dan endoterm? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang menyebabkan perpindahan panas atau kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan menjadi naik atau semakin panas. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang menyebabkan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yang menyebabkan suhu lingkungan menjadi turun. Jika digambarkan dalam suatu diagram entalpi, maka bisa digambarkan bahwa reaksi endoterm delta H-nya bertanda positif karena entalpi akhir lebih besar daripada entalpi awal. Sedangkan reaksi eksoterm delta H atau perubahan entalpinya bertanda negatif karena entalpi akhir lebih kecil daripada entalpi awal. Sekian tentang persamaan termokimia dan pengertian sistem dan lingkungan. Kalau ada pertanyaan, silahkan dilayangkan dalam kolom komentar. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan sampai jumpa di lain kesempatan.